Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 685. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelum Yasin diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah didatangi peringkat pertama. Dan juga orang lain yang jumlahnya cukup banyak untuk menyerang Lusu. Pada kali ini orang yang ditargetkan adalah Luso. Maka dari itu di sini Sakura Yaiko pun kemudian dikasih tahu oleh Luso. Jangan tinggalkan sisiku saat pertarungan dimulai nanti. Apakah engkau mengerti? Ucap dari Luso mengatakan itu kepada Sakura Yaiko agar dia tidak jauh-jauh dari Luso. Maka dari itu, Luso akan mampu untuk melindungi Sakura Yaiko dengan seketika. Selang beberapa saat kemudian di sini Sakura Yaiko lantas berkata kepada Luso, "Oke, baiklah, aku akan mengikutimu dan berjalan bersamamu." Ucap darinya kemudian. Di sini Sakura Yaiko mengasih tahu bahwasanya dia akan bersama dengan Luso dan tidak akan meninggalkannya. Dan di sini Luso pun bersiap untuk menyerang mereka semua. Lantas Luso pun berkata dalam hati, H13 kelas 1 dan 24 pemilik peringkat B dan kelas 2 tidak cukup untuk dilihat. Ucap Lusu mengatakan itu dan bersiap untuk melakukan serangannya. Seketika itu Lusu kemudian melompat ke arah para pemilik budak dan akan segera mungkin untuk menyelesaikan pertempuran melawan pemilik budak dan para budak yang telah ada di sana dan akan menargetkan dirinya. Tak lama setelah itu energi spiritual milik Lusu kemudian dilancarkan dan dikeluarkan dari tangannya. Seketika itu dia pun akan memberikan serangan langsung kepada pemilik budak yang ada tepat di depan matanya. Tak lama setelah itu aura membunuh pun sangat kuat dan di sini Lusu kemudian melesat dengan kecepatan penuh. Dia kemudian menargetkan seluruh budak yang ada di sana. Seketika itu dia pun berlari dengan cukup kencang sambil sembari mengeluarkan kekuatannya. Tiba-tiba setelah sesaat kemudian di sini nampaknya kekuatan aneh kemudian datang untuk menghampiri Luso. Seketika itu kekuatan itu kemudian menyerang seluruh budak yang ada di sana. Lusu sontak pun kaget bagaimana mungkin di sini ada seseorang yang kemudian membantunya. Apakah ini seseorang dari Kaisar Surga atau seseorang dari Raja Dewa? Atau mungkin itu dari kekuatan Wenzaivo. Tapi kelihatannya ini budak. Ini bukan. Lusu kemudian panik dan bingung. Ia kemudian berhenti sejenak. Ia mengetahui bahwasanya kekuatan kuat itu telah meluncur ke arah sana. Dan tiba-tiba di sini peringkat pertama yang jumlahnya 13 dan peringkat B yang jumlahnya 24 kemudian langsung terkapar dengan kekuatan yang sangat dahsyat yang dikeluarkan oleh seseorang. Seketika itu, di sini peringkat pertama langsung terkapar dan ambruk oleh serangan tersebut. Lusu mengetahui bahwasanya serangan ini sangatlah kuat dan tiba-tiba di sini semua orang kemudian sudah terpental dan Lusu melihat adegan tersebut. Ada seseorang yang kemudian menyerang mereka semua dan di sini Lusu bingung siapa yang kemudian menyerang mereka saat di sini dia akan diserang oleh para budak atau pemilik budak tersebut. Tak lama setelah itu di sini nampaknya pemilik budak dan para budak itu sudah terjatuh dan tersungkur. Di sini dia sudah meninggoy di tempat. Maka dari itu Lusu pun tidak capek-capek untuk menghajar mereka. Di sini tapi Lusu bingung siapa yang kemudian menghajar orang-orang tersebut. Sehingga dia sudah dipastikan meninggoy dunia tanpa Lusu harus menghajar mereka. Setelah sesaat kemudian di sini nampaknya Yu Fuyao kemudian keluar dari dimensi lain. Dan di situ telah ada tangan yang kemudian melambai ke arah Luso. Tiba-tiba dia pun keluar dan mengeluarkan energi spiritual yang sangat kuat. Di sini Lusu pun kaget bagaimana ada orang kuat kemudian datang ke sini. Firasat Lusu bahwasanya yang keluar dari portal tersebut adalah Yu Fuyao, yakni Kaisar Surga yang kemudian datang dari Luso. Dan kemudian di sini kemungkinan mereka akan berkumpul bersama dengan Wen Zaifu dan juga Yu Fuyao bersama-sama. Sontak tak lama setelah itu, di sini Yu Fuyao kemudian keluar dari dimensi lain dan kemudian langsung menghadap Lusu sambil memberikan tangannya ke arah pundak Lusu dan tersenyum kepadanya. Lusu pun kaget, tiba-tiba di sini ada Yu Fuyao yang berpakaian ungu-ungu. Bahkan angin pun bertiup dengan kencang, sehingga membuat bagian dari dirinya kemudian terlihat. Lusu pun kaget bagaimana mungkin Kaisar Surga sekelas Yu Yao kemudian datang ke sini, padahal dia berada di dimensi lain. Apakah ini adalah transformasi antara bumi dan juga tanah leluhur, atau tanah leluhur dengan Luzo? Maka dari itu semua orang yang ada di Luzo kemudian bisa saja datang ke bumi, atau orang-orang yang ada di bumi bisa saja datang ke Luzo.
Lusu pun panik dan kaget, bagaimana bisa Kaisar Surga kemudian datang ke sini? Apakah itu mungkin Yu Fuyao? Lantas Lusu pun berkata dan menatap Yu Fuyao. Hei Anda, ucapnya mengatakan itu. Lantas Yu Fuyao kemudian menatap Lusu dengan tatapan yang tajam. Mereka pun saling tatap-tatapan dan seolah di sini dia pun dikagetkan oleh kedatangan Kaisar Surga Yu Fuyao. Sontak Lusu pun kaget dan bingung bagaimana mungkin di sini dia pun datang. Dan apakah mungkin ini adalah sesuatu yang dibanggakan oleh mereka? Sontak di sini, kemudian semua orang pun panik. Bahkan Sakurayako kemudian menatap ke Lusu dan berkata kepada Lusu, "Hei Lusu-kun," ucapnya mengatakan itu yang panik. Ada seseorang yang kemudian menghajar peringkat pertama, bahkan budak-budak yang kemudian sudah tersungkur di sana. Yu Fuyao kemudian menatap ke arah Lusu seperti halnya bodyguardnya. Seolah-olah Yu Fuyao kemudian akrab kepada Lusu. Tapi di sini Lusu pun panik. Bagaimana mungkin Yu Fuyao sudah ada di sini? Dia adalah seorang Grandmaster dan bisa saja dia akan dibunuh atau membunuh Lusu. Sontak Sakurayako kemudian datang ke arah Lusu dan sambil berlari. Ia pun panik ketika ada seseorang yang kemudian menghajar orang-orang pemilik budak dengan seketika. "Siapa ini?" ucap dari Sakurayako mengatakan itu kepada Lusu. Lusu pun terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum Sakurayako kemudian datang ke sini. Yu Fuyao kemudian menatap Sakurayako seolah dia adalah gadis yang imut. Tak lama setelah itu, di sini Yu Fuyao kemudian tersenyum dan menatap Sakurayako. Dan dia kemudian lanjut menatap Lusu. Ia pun memberikan kedipan matanya kepada Lusu dan juga Yu Fuyao. Dan juga Sakurayako, maksud Mimin. Sontak di sini, Yu Fuyao lantas berkata kepada mereka, "Lama tidak bertemu, apakah kamu merindukanku?" Ucap Sakurayako mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini Lusu tidak akan pernah lupa dengan seseorang yang kemudian sering masuk ke kamar Lusu pada chapter yang sebelumnya. Maka dari itu Lusu di sini pun bingung kenapa Yu Fuyao kemudian datang ke sini. Setelah Yu Fuyao mengatakan kepada Lusu apakah dia merindukannya, di sini Yu Fuyao kemudian berlagak sok jaim kepada Lusu atau memberikan sesuatu yang imut kepada Lusu dengan gayanya. Lusu sontak pun kaget dengan gaya Yu Fuyao yang seperti itu. Tak lama setelah itu di sini, Lusu kemudian menatap dirinya, seolah-olah dia pun tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Yu Fuyao. Apakah dia akan menargetkan Lusu atau dia akan datang ke sini untuk main-main saja? Selang beberapa saat kemudian di sini nampaknya Yu Fuyao pun kemudian memberikan kedipan matanya kepada Lusu kembali sambil tersenyum dan terlihat manja kepada Lusu. "Hai Jus," ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini Lusu pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pun bingung kenapa juga Wen Zhefu kemudian datang dan pergi begitu saja dan tidak membantu dirinya. Apalagi di sini Yu Fuyao tengah datang pada dirinya. Ini hal yang menakutkan karena dia adalah seorang Grandmaster. Maka dari itu, Lusu pun tidak percaya diri jika harus menghadapi Yu Fuyao. Tak lama setelah itu di sini Sakurayako kemudian datang kepada Lusu dan juga Yu Fuyao yang sedang asik berada di sana. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya orang-orang yang melihat atraksi tersebut mereka pun kaget. Bagaimana mungkin orang peringkat pertama yang jumlahnya cukup banyak dan peringkat kedua yang jumlahnya 24 bisa saja langsung meninggoy seketika. Bahkan di sini seorang paman pun berpikir sesuatu yang aneh. Siapakah orang-orang ini? Gadis baru itu terlihat seperti peri, tapi itu membunuh orang lebih cepat daripada aku membunuh kepiting ini. Diaks. Di sini nampaknya paman tersebut mempersiapkan makanan untuk Yu Fuyao dan orang-orang yang ada di restorannya. Dan dia pun bingung bagaimana mungkin seorang wanita kemudian datang kepada laki-laki dan pemimpin koleksi dewa kemudian membunuh orang-orang yang ada di restoran mereka. Di sini, orang tersebut pun bingung. Bahkan orang-orang di pasar Kuromon pun bingung melihat adegan tersebut. Apakah benar perempuan itu sangatlah kuat? Tak lama setelah itu di sini, sang paman pun melirik kepada Lusu yang terlihat sangat aneh. Dia mengetahui bahwasanya dia dekat dengan pemimpin dari Senji atau pemimpin dari koleksi dewa. Bahkan di sini semua orang di Jepang mengetahui bahwasanya dia adalah perempuan dari pemimpin koleksi dewa. Maka dari itu ketika ada seorang laki-laki yang mendekat kepadanya, di sini dia pun berpikir bahwasanya laki-laki tersebut adalah milik dari pemilik atau penguasa dari Senji tersebut. Tak lama setelah itu di sini Yu Fuyao kemudian menangis menatap Lusu. Seolah-olah dia pun dikecewakan oleh Lusu dan dia berkata, "Anda memiliki pendatang baru begitu cepat.
Pria sangat menyukai yang baru dan membenci yang lama. Ucap Yu Fuyao yang saat ini tengah berpikir bahwasanya Lu Su meninggalkan dirinya. Dan di sini Yu Fuyao merasa sedih karena ditinggalkan oleh Lu Su. Sontak Lu Su pun tercengang dan kaget. Bahkan Sakura Eiko berpikir bahwasanya mungkin Yu Fuyao adalah orang yang terdekat yang dimiliki oleh Lu Su. Di sini Lu Su pun bingung bagaimana mungkin Yu Fuyao mengatakan hal tersebut. Bahkan orang-orang dan pemilik dari kios yang ada di pasar Kuroman pun tercengang. Apakah mungkin ini adalah sesuatu yang aneh? Bahkan seorang laki-laki itu dicintai oleh banyak pria atau dicintai oleh banyak wanita yang cantik-cantik. Sontak di sini sang paman pun bingung. Jelas terlihat bagus, ternyata pembohong cinta. Ucap dari sang paman mengatakan itu kepada seseorang yang ada di sana. Sebenarnya dia mengumpat ke arah Lu Su. Ia mengetahui bahwasanya Lu Su itu sangatlah tampan, tapi kenapa di sini dia adalah pembohong cinta? Ucap dari sang paman yang saat itu tengah tersenyum dan bingung menatap koleksi dewa atau memimpin dari koleksi dewa yang dikecewakan oleh seorang pria yang tampan. Di sini Sakura Yaiko pun kemudian bingung dan menatap ke arah Lu Su, seolah dia patah hati. Dan dia berkata dalam hati, ada gadis yang kuat dan cantik di samping Lu Su Kun. Ternyata ini apakah masih terlambat untuk menjawab saya? Ucap Sakura Yaiko yang saat itu tengah cemburu kepada Yu Fuyao. Beberapa saat kemudian di sini Lu Su kemudian berkata kepada Yu Fuyao, "Hei, bagaimana? Cinta pebohong, jangan bicara omong kosong." Ucap Lu Su yang kemudian mengatakan itu kepada Yu Fuyao. Bahkan di sini Lu Su mengatakan bahwasanya semua yang dikatakan oleh Yu Fuyao itu adalah omong kosong saja. Yu Fuyao pun kemudian menatap Lu Su dan di sini ada kesumringan antara Sakura Yaiko saat dia menatap Lu Su bahwasanya dia tidak ada hubungannya dengan perempuan cantik di depannya. Di sini Yu Fuyao kemudian tersenyum dan tersenyum kembali. Ia pun tertawa. Hahaha. Ucapnya mengatakan itu. Selang beberapa saat kemudian di sini Sakura Yaiko kemudian tak panik lagi dan dia tidak cemburu kepada Yu Fuyao. Lantas ia pun tersenyum dan berkata kepada Yu Fuyao, "Halo saudari, saya tidak bersama Lu Su Kun. Ini jelas hubungannya. Hubungan yang saya harap tidak mempengaruhi Anda kepada saya." Ucap dari Sakura Yaiko menjelaskan bahwasanya tidak ada hubungan sama sekali antara dirinya dan juga Lu Su. Meskipun pada saat ini Sakura Yaiko menyukai Lu Su. Ia pun mengatakan bahwasanya tidak ada hubungannya dengan Sakura Yaiko. Sontak di sini Sakura Yaiko kemudian kaget dengan apa yang dikatakan oleh Sakura Yaiko tersebut. Di sini Sakura Yaiko kemudian tak mengatakan sepatah kata pun. Dia kemudian berpikir sesuatu, bahwasanya dia tidak ada juga hubungannya dengan Lu Su. Selang beberapa saat kemudian di sini Yu Fuyao kemudian melambaikan tangannya dan tersenyum serta tertawa terbahak-bahak sambil ingin makan. Hahaha, tidak apa-apa untuk membuat lelucon. Saya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi Anda bisa menganggapnya serius. Ucap Yu Fuyao mengatakan itu kepada Sakura Yaiko. Sambil tersenyum di sini Yu Fuyao pun menjelaskan bahwasanya dia tidak ada hubungannya dengan Lu Su. Tapi di sini dia terus mengawasi Lu Su sampai kapanpun. Ucapnya mengatakan itu. Meskipun ada rasa senang di balik Sakura Yaiko, tapi nampaknya orang cantik yang ada di depannya itu sangat menyukai Lu Su. Di sini Sakura Yaiko kemudian menatap Lu Su dan sambil mengedipkan matanya. Ia pun berkata, "Kalau tidak akan ada, saya tidak tahu apakah itu terkait." Ucap Sakura Yaiko mengatakan itu kepada Lu Su dan memberikan tanda cintanya kepada Lu Su. Tapi di sini Lu Su kemudian menghindar dari serangan Yu Fuyao. Lebih tepatnya adalah serangan cinta. Bus. Ketika Lu Su menghindar dari serangan dari Yu Fuyao, di sini Sakura Yaiko kemudian tersenyum. Ia pun kemudian memimpikan bahwasanya ada kesempatan untuk mendekati Lu Su. Lantas Sakura Yaiko pun berkata dalam hati, ternyata juga tidak. Ucapnya mengatakan itu, jadi ini akan bisa dilanjutkan. Setelah mengetahui bahwasanya Lu Su tidak ada hubungannya dengan Yu Fuyao, di sini nampaknya di sebelah sana Sakura Yaiko akan bersanding terus bersama dengan Lu Su. Tapi di tempat lain di sini Lu Su kemudian menatap Sakura Yaiko dan juga menatap Yu Fuyao dengan tatapan yang dingin. Lu Su pun lantas berpikir, sial, Wen Zhifu kapan orang itu akan kembali? Ucap Lu Su dalam hatinya yang memimpikan bahwasanya Wen Zhifu segera kembali setelah dia menyerang angin topan. Lu Su lantas berkata lagi, saya tidak ingin berurusan dengan Yu Fuyao sendirian. Maka dari itu cepat atau lambat di sini
Harusnya Wen Zaifu kemudian datang kepada dirinya dan kemudian menghadapi secara bersama-sama Yu Fuyao tersebut. Selang beberapa saat kemudian scene diperlihatkan kali ini. Wen Zaifu tengah bertarung melawan angin topan. Nampaknya angin topan tersebut pun mampu akan dihadapi oleh Kaisar Surga tersebut dengan cukup mudah. Sontak di sini, Wen Zaifu kemudian menghindar dan bersiap untuk memberikan serangannya ke arah angin topan tersebut. Sebelum menyerang di sini, Wen Zaifu kemudian berkata sambil memegang kacamatanya. Wah, sepertinya punya firasat buruk. Ucap dari Wen Zaifu yang saat ini tengah menghadapi angin topan dan kemudian merasakan ada aura yang kemudian membuatnya terlihat memiliki firasat buruk. Sontak di sini dia pun menggunakan kekuatannya untuk sesegera mungkin menghalau angin topan yang sudah ada di depannya dan bus. Seketika itu tangan kiri dan tangan kanannya kemudian langsung memberikan serangan telak kepada angin topan. Seketika itu langit pun berubah menjadi biru dan warna gelap dari angin topan yang kemudian menghancurkan itu kemudian langsung pergi. Bus. Wen Zaifu pun lantas berkata, mungkinkah dia benar-benar datang? Ucap dari Wen Zaifu mengatakan bahwasanya kemungkinan Yu Fuyao akan datang ke sini dan Wen Zaifu sudah mengetahui karena auranya yang cukup kuat. Tak lama setelah itu, setelah mengendalikan topan yang ada di depannya di sini, Wen Zaifu pun bersiap untuk kembali ke arah Luso. Setelah beberapa saat kemudian di sini nampaknya Wen Zaifu kemudian akan segera kembali ke tempat tersebut dan Lusu bingung karena Wen Zaifu belum segera kembali, maka dia akan memberikan alasan untuk bisa pergi dari Yu Fuyao atau menghindar sedikit dari Yu Fuyao. Tak lama setelah itu di sini Yu Fuyao kemudian bersiap untuk makan kepiting yang sudah disiapkan oleh Sakura Yaeko bersama dengan Lusu. Tak lama setelah itu Yu Fuyao kemudian mengambil sumpit dan bersiap untuk makan. Di sini Lusu pun bingung apa yang harus ia lakukan ketika dia berhadapan dengan Grandmaster sekuat Yu Fuyao. Lusu pun lantas berkata dalam hati bahwasanya dia merindukan Wen Zaifu ketika dia datang ke sini untuk membantu dirinya. Topan telah menghilang selama setengah jam, mengapa Wen Zaifu belum kembali? Duduk dengan canggung menonton Yu Fuyao makan makanan laut sepanjang waktu, bukankah itu sebuah masalah? Ucap Lusu mengatakan itu. Dia pun bingung karena bantuan belum datang. Dan di sini dia harus menatap Yu Fuyao saat sedang makan bersama mereka. Lusu pun kemudian gelisah dan berkata, dalam hatinya, tunggu saja Wen Zaifu. Pria itu hanyalah seorang penipu yang suka berpura-pura tidak ada tapi lebih banyak bergosip daripada orang lain. Mungkinkah dia juga kali ini? Ucap dari Lusu yang saat ini memikirkan mungkin saja Wen Zaifu itu juga telah berkhianat. Apa yang dikatakannya sebelumnya itu adalah bohong. Jadi di sini dia pun harus diragukan oleh Lusu kembali. Padahal sebelumnya di sini Wen Zaifu kemudian telah dipercayai oleh Lusu, tapi nampaknya Lusu kemudian beralih pikiran dan kemudian di sini dia pun mengabaikan Wen Zaifu. Dia juga berpikir bahwasanya Wen Zaifu itu pasti berbohong. Tak lama setelah itu Lusu pun kaget dan merasakan sesuatu yang aneh di sebelahnya. Dia pun tak mengatakan sepatah kata pun sehingga aura itu kemudian menyelimuti Lusu. Tiba-tiba sesaat kemudian di sini nampaknya Lusu ingin sesegera mungkin meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Sakura Yaeko dan meninggalkan Yu Fuyao bersama dengan paman pemilik kios tersebut. Lusu pun lantas berkata, masih bermain bersama atau tidak? Saya akan kembali jika saya tidak bermain. Ucap Lusu yang saat itu tengah ingin berpamitan. Sontak saat dia pun berpamitan di sini, Wen Zaifu kemudian langsung datang dan membuka dimensi lain untuk datang langsung ke arah Lusu. Wen Zaifu kemudian menggaruk kepalanya dan berkata kepada Lusu, hei sekali, kenapa terburu-buru? Bukankah aku baru saja menghalau angin kencang dan perlu menenangkan diri terlebih dahulu? Ucap dari Wen Zaifu mengatakan itu kepada Lusu. Sontak di sini Lusu pun kaget, Wen Zaifu sudah ada di sampingnya dengan kekuatan dan energi yang cukup besar. Lusu kemudian menatap Wen Zaifu dan di sini Sakura Yaeko kemudian kaget menatap dirinya. Seolah-olah di sini Wen Zaifu kemudian datang secara tiba-tiba. Lantas Lusu pun berkata dalam hati, sungguh dia terlalu cepat dan dia bisa sampai di depan sini. Bahkan dia langsung bertemu dengan Yu Fuyao. Selang beberapa saat kemudian di sini Lusu kemudian berkata sesuatu kepada mereka dan ingin pergi saja. Ya, semua orang ada di sini.
Sekarang kalian berdua adalah dewa, jadi hubungannya harus sangat dekat. Ucap dari Lu Su mengatakan itu kepada Wen Zaifu. Nampaknya di sini Lu Su ingin bahwasanya Wen Zaifu dekat dengan Yu Fuyao agar Yu Fuyao tidak mengganggu Lu Su. Maka dari itu, Lu Su pun dengan canggung menawarkan hal tersebut kepada Wen Zaifu. Tapi nampaknya di sini Wen Zaifu kemudian tak ingin bertemu dengan Yu Fuyao. Bahkan dia kemudian bersembunyi di balik punggung Lu Su. Lu Su kemudian menatap Wen Zaifu. "Hei, apakah kau tidak ingin bertemu dengannya?" Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya mungkin ada perseteruan antara Wen Zaifu dengan Yu Fuyao, meskipun dia adalah kaisar surga atau sama-sama seorang dewa. Lantas Susu pun berkata, "Ayo cepat bersama dengan Yu Fuyao." Ucapnya mengatakan itu. Di sini Yu Fuyao kemudian menatap Wen Zaifu, kelihatannya sedikit kesal, dan Lu Su kemudian tersenyum. Sambil tertawa, kemudian Lu Su berkata dalam hati, "Hei, menghindari Yu Fuyao sejenak jelas menunjukkan bahwa hubungan kalian tidak baik kan?" Ucapnya mengatakan itu dalam hati. Di sini nampaknya Lu Su mengetahui bahwasanya hubungan mereka tidaklah baik. Kelihatannya Wen Zaifu cukup canggung dengan Yu Fuyao. Bahkan di sini Wen Zaifu kemudian bersiul dan bernyanyi. Lantas Susu pun bingung, bagaimana mungkin Wen Zaifu tidak ingin membantu dirinya. Lantas Susu pun berkata, "Jadi barusan kamu sengaja tidak keluar karena ingin menghindari pertemuan dengan rekan kerja." Ucap Lu Su mengatakan itu. Mungkin saja Wen Zaifu tidak ingin bertemu dengan Yu Fuyao atau lama tidak muncul karena dia tidak mau bertemu dengan Yu Fuyao. Maka dari itu Lu Su pun berpikir hal itu sangatlah logis. Karena Wen Zaifu kemudian lama dan tidak muncul-muncul. Selang beberapa saat kemudian di sini Yu Fuyao kemudian menatap Wen Zaifu seolah ingin menerkamnya dan ingin menghajarnya. Sontak di sini aura energi spiritual yang dahsyat kemudian muncul dan akan keluar dan akan menghajar Wen Zaifu. Yu Fuyao kemudian berdiri dan berkata, dia masih belum puas dengannya karena mengambil 3 Pringles saya 3 tahun yang lalu. Ucap dari Yu Fuyao mengatakan bahwasanya dia telah mengambil orang-orang milik dari Yu Fuyao. Maka dari itu, di sini Yu Fuyao akan memberikan perhitungan kepada Wen Zaifu. Tak lama setelah itu, Yu Fuyao pun berkata lagi, dan lebih dari 100 tahun yang lalu, saya tidak setuju dengannya tentang penyadapan peringatan saya. Ucap darinya mengatakan itu kepada Wen Zaifu. Sontak di sini, Lu Su dan Wen Zaifu pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Yu Fuyao. Bahkan di sini, Wen Zaifu kemudian berlindung dari Yu Fuyao akibat serangannya. Lantas Susu pun berkata dalam hati, seperti yang diharapkan dari Lu Su, permusuhan acak ini didasarkan pada 100 tahun yang lalu. Mungkinkah 100 tahun lalu Wen Zaifu kemudian melakukan sesuatu hal yang konyol sampai 100 tahun yang lalu? Di sini Yu Fuyao kemudian memupuk dendam atau menanam dendam kepada Wen Zaifu. Sontak di sini Wen Zaifu dan juga Yu Fuyao adu bacot. "Hai, ayam sekolah dasar, saya memperingatkan Anda untuk tidak berbicara omong kosong tanpa bukti." Ucap dari Wen Zaifu mengatakan itu kepada Yu Fuyao. Nampaknya di sini Wen Zaifu kemudian tidak mengatakan yang sejujurnya. Ia pun tidak boleh untuk menunjuk Wen Zaifu atau menyalahkan Wen Zaifu karena tidak ada bukti sama sekali. Lantas Wen Zaifu pun berkata, juga jika Anda benar-benar peduli dengan Keke, Anda juga dapat menangkap Keke atau informasi dari saya. Ucap dari Wen Zaifu mengatakan itu kepada Yu Fuyao. Lantas Yu Fuyao kemudian berkata, "Hei, kamu dan aku masih butuh bukti. Adapun tamu Anda, jika Anda mengganggu mereka, Anda dapat melakukannya sendiri. Jangan mencoba membodohi saya. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah." Ucap dari Wen Zaifu yang saat itu tengah ingin bertarung melawan Yu Fuyao. Tapi di sini Yu Fuyao kemudian akan sangat menghajar Wen Zaifu karena mereka berseteru kali ini. Sedangkan di tempat lain, Lu Su kemudian makan udang sambil melihat mereka bertengkar. Selang beberapa saat kemudian di sini Lu Su kemudian berpikir sesuatu karena mereka pun kemudian saat ini tengah berseteru. Lu Su saat ini tengah makan dan berkata dalam hati, apakah kedua orang ini berhubungan baik atau tidak? Selain itu jumlah informasi dalam percakapan ini agak banyak. Kata-kata Yu Fuyao menegaskan bahwa Wen Zaifu memang sedang menyelidiki hal-hal yang telah tertentu.
Jika tidak perlu menangkap orang di mana-mana dan bahkan menyerang gagasan menteri tamu dari Kaisar Surga yang lainnya. Ucap dari Lu Su yang saat ini mengetahui bahwasanya mungkin saja ada sesuatu maksud yang disembunyikan oleh Wen Zaifu, karena dia kali ini telah membunuh orang-orang milik Kaisar Surga yang lain. Terlebih itu adalah Kaisar Surga milik atau budak atau seseorang milik dari Yu Fuyao. Tak lama setelah itu di sini Yu Fuyao dan juga Wen Zaifu kemudian bertengkar. Kelihatannya seperti anak kecil, dan di sini Yu Fuyao kemudian menarik pipi dari Wen Zaifu. Seolah Lu Su pun bingung apa yang dilakukan oleh Kaisar Surga di sini atau yang dilakukan oleh para dewa di sini. Juga Sakura Yaeko pun kemudian bingung apa yang mereka berdua lakukan. Setelah kebingungan tersebut, di sini nampaknya Lu Su ingin tahu secara dalam apa yang telah dilakukan oleh mereka berdua. Lantas Lu Su pun berkata sambil melihat di sini Wen Zaifu kemudian babak belur, dicubit oleh Yu Fuyao. Orang ini sangat suka membaca tugu peringatan orang lain. Kaisar Agung sebenarnya mencegat utusan yang mengirim tugu peringatan ke kota raja, tidak ada orang lain. Lu Su lebih tepatnya, sebenarnya di sini Wen Zaifu telah menyelidiki orang-orang dari para dewa tersebut atau Kaisar Surga dan membaca tugu peringatannya atau catatannya di Swadhat. Tapi Raja Dewa yang lama kemudian menutup catatan itu dan tidak bisa ada yang masuk ke dalam sana kecuali Lu Su yang bisa masuk ke Jiando, karena di sana sudah ada Grandmaster seperti pemilik pedang. Setelah beberapa saat kemudian di sini Yu Fuyao kemudian pergi meninggalkan Wen Zaifu, dan di sini Wen Zaifu babak belur karena dicubit oleh Yu Fuyao. Lantas Wen Zaifu pun berkata, "Tidak apa-apa, percuma terus berdebat. Lagi pula apa yang kamu katakan?" Ucapnya mengatakan itu berkata kepada Yu Fuyao. Masih kesal karena perbuatan Wen Zaifu, di sini Yu Fuyao pun berkata, saya akan menyelesaikan akun ini dengan Anda di masa depan. Untuk saat ini kita akan break dulu." Selang beberapa saat kemudian di sini Yu Fuyao kemudian datang kepada Sakura Yaeko. Sontak Sakura Yaeko kemudian kaget, bagaimana mungkin dia kemudian didatangi oleh Kaisar Surga. Sontak di sini Yu Fuyao kemudian berkata kepada Sakura Yaeko dan ingin mengajaknya untuk jalan-jalan. Sontak di sini Yu Fuyao kemudian menggandeng tangan Sakura Yaeko, dan Sakura Yaeko pun bingung apa yang telah dilakukan oleh Yu Fuyao atau Kaisar Surga ini. Setelah dia menggandeng tangan dari Sakura Yaeko, kemudian dia diajak oleh Yu Fuyao untuk pergi dan melihat-lihat seisi ruangan ini. Tak lama setelah itu di sini Yu Fuyao pun kemudian berkata kepada Sakura Yaeko, "Anda adalah adik perempuan lokal, dapatkah Anda menunjukkan saya di sekitar sini?" Ucap dari Yu Fuyao mengatakan itu bahwasanya Yu Fuyao ingin jalan-jalan di tempat ini. Apakah Sakura Yaeko ingin mengantarkannya? Sontak Lu Su dan juga Wen Zaifu kemudian kaget. Bagaimana mungkin bisa di sini Yu Fuyao kemudian sangat akrab dengan Sakura Yaeko. Lantas Sakura Yaeko pun berkata, "Tentu saja perencanaan dan pengaturan perjalanan akan ditanggung oleh saya." Ucap dari Sakura Yaeko menjelaskan bahwasanya dia akan menanggung semua hal yang telah dilakukan oleh Yu Fuyao dan dia akan mengajaknya untuk jalan-jalan. Sontak di sini mereka pun kelihatan akrab dan ingin meninggalkan Lu Su dan juga Wen Zaifu di belakang. Karena kelihatan akrab di sini nampaknya kemudian Yu Fuyao mengambil boneka milik dari Wen Zaifu dan memberikannya atau melihatkannya kepada Sakura Yaeko. Sontak kelihatan di sini mereka pun berdua langsung akrab dengan seketika. Tak tanggung-tanggung di sini mereka pun sudah kelihatan akrab dan mereka pun akan pergi berjalan-jalan untuk mengelilingi tempat di Kuromon. Tak lama setelah itu di sini Sakura Yaeko kemudian memberikan makanan dan memberikannya kepada Yu Fuyao. Di sini mereka pun sudah kelihatan akrab dan Yu Fuyao memakan makanan yang diberikan oleh Sakura Yaeko kemudian. Lu Su pun tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Sakura Yaeko dan juga Yu Fuyao. Bagaimana mungkin mereka berdua kemudian sangat akrab? Sontak di sini Sakura Yaeko dan Yu Fuyao kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan dia akan mengelilingi tempat yang ada di Kuromon.
Tak lama setelah itu mereka pun bergegas untuk pergi ke tempat lain. Dan di sini, Lusu dan juga Wen Zaifu kemudian mengikutinya di belakang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di sini Lusu kemudian bingung dan ingin menanyakan sesuatu kepada Wen Zaifu. Bisakah wanita benar-benar menjalin persahabatan dengan begitu cepat? Aku tidak tahu, tapi aku terkejut. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Wen Zaifu. Karena saat ini Sakura Yaiko kemudian telah akrab bersama dengan Yu Fuyao. Mungkin ini terlihat aneh, atau mungkin itu terlihat berbahaya karena sebelumnya Sakura Yaiko telah diincar oleh pemilik budak. Apalagi dua orang dewa itu telah datang ke bumi. Apa yang mungkin akan dilakukannya? Lusu kemudian pergi bersama dengan Wen Zaifu sambil membawa barang-barangnya. Lusu lantas berkata, tapi untuk apa Yu Fuyao datang ke sini? Begitu dia muncul di atas panggung, dia menyelamatkanku dan Sakura Yaiko. Bahkan jika dia tidak muncul, aku bisa menyelesaikan pemilik budak itu. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Wen Zaifu. Tak lama setelah berjalan di sini, Wen Zaifu kemudian menunduk dan berkata kepada Lusu, kerajaan Yu Fuyao dia pasti tidak terlihat cantik. Sangat sederhana bukan? Ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Sontak di sini Lusu pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Wen Zaifu. Dia pun tidak mencerna apa yang dikatakan oleh Wen Zaifu tersebut. Lantas di sini Lusu kemudian mendengarkan kembali apa yang telah dikatakan oleh Wen Zaifu. Selang beberapa saat kemudian di sini Wen Zaifu lantas menceritakan sesuatu informasi kepada Lusu. Tampaknya adalah sesuatu yang penting. Jangan remehkan dia jauh lebih pintar daripada Dewan Muhuanshi. Ucap dari Wen Zaifu mengatakan itu sambil memberikan informasi bahwasanya Yu Fuyao itu sangat kuat dan juga sangat cerdik. Maka dari itu Lusu pun harus berhati-hati jika dia bersama dengan Yu Fuyao. Ucap dari Wen Zaifu mengatakan itu kepada Lusu. Di sini Lusu pun berpikir sesuatu bahwasanya mungkin apa yang dikatakan oleh Wen Zaifu pun kemudian benar dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Super Migrid Lot chapter yang selanjutnya.